11 Juni 2024, kita dapat berkumpul di halaman Kejaksaan Negeri Palangkaraya dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya, yang terhormat Komandan Kodim 1016 Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BNNKK Palangkaraya, yang terhormat Kepala Rubasan Kelas 1 Palangkaraya, dan yang kami hormati para tamu yang hadir pada hari ini. Untuk memulai acara kita, maka akan ada sambutan daripada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Kepada Bapak disilahkan. Sabe salama lingu nalatai, salam sujud karende melempang, adil katalino, bacuran mika saruga, basengat kajubata, arus. Yang terhormat PJ Wali Kota atau yang mewakili, Ketua DPRD Kota Palangkaraya atau mewakili, Kepala Kepolisian Resort Palangkaraya atau mewakili, Kepala BNN Kota Palangkaraya, Komandan Kodim atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya atau mewakili, Kepala Rubasan Kelas 1 Palangkaraya, dan Satbrimob atau yang mewakili. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 huruf A KUHP yang berbunyi, jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut serta melaksanakan putusan PN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 2021 tentang perubahan Undang-Undang nomor 16 tentang Kejaksaan RI di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari ini akan dilaksanakan pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap periode November 2023 sampai dengan Juni 2024 sebanyak 85 perkara yang terdiri dari 1. Barang bukti perkara narkotika berupa narkotika jenis sabu 38,66 gram dari 50 perkara dengan nilai kurang lebih Rp807.990.000. Ekstasi 32 butir dari 3 perkara senilai 16 juta. Ganja 57,3 gram dari 1 perkara senilai Rp5.703.000. Barang bukti senjata tajam yaitu 7 buah dari 5 perkara. Barang bukti senjata api 2 buah dari 2 perkara. Amunisi aktif 6 butir dari 1 perkara. Barang bukti perkara 62 berupa oli 836 botol dan 850 dus dari 2 perkara. Barang bukti perkara skincare yaitu skincare 436 botol dari 2 perkara. Demikian data barang bukti yang akan kita musnahkan hari ini. Kiranya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita untuk penegak hukum dan keadilan khususnya di Kota Palangkaraya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atas kata sambutannya. Acara berikutnya yaitu pemusnahan barang bukti. Kalau yang teman-teman pers ada yang mau nimbang ulang nggak? Gak usah, Pak. Nggak usah, percaya ya? Percaya udah. Kalau ada yang mau timbang, kita timbang. Ya, percaya, Pak. Ini masukinnya sama-sama. Ya. Pak. Iya. Tasdik. Oh, enggak ada. Jauh-jauh. Ya. Makanya kadang-kadang kaca ada di lapangan. Ya. Manis-manis asin kalau nggak salah. Kalau narkoba itu pahit. Kalau ada yang mau
saya persilakan ada LSM mungkin atau yang masuk aja nih. Banyak, Pak. Nih. Bisa ini. Ini kayaknya biasa dipakai. Nih yang warna pengalaman saya, yang warna oranye gini. Korbannya biasa itu anak-anak gadis. Ini dikasih minum yang kayak gini nih. Yang gini nih. Nah, ini yang merusak biasanya generasi muda yang anak-anak gadis biasanya disalahgunakan ini untuk, paham kan maksudnya? Nggak enak saya ngomongin di sini. Nah, ini yang pink-pink gini nih. Nanya gimana ganja? Jadi dicemurkan aja, Pak. Hah? Nggak dibakar kah, Pak? Hah? Dibakar? Pas sekalian bakar. 8 gram bersih berarti 5 kali 2 juta, kurang lebih 10 juta bawa ini doang nih. Kalau pengedar kantongin ini 5 juta tuh uangnya tuh. Nah, buat cari kaya memang bagus ini. Kejadian di Kota Palangkaraya. Oh iya. Karena di sini ada juga perkara kejahati yang menggunakan pasal 84. Jadi ada dari Sampit, ada dari Pangkalan Bun, ada dari luar banyak. Jadi jangan, karena di sini ada Pak Kepala BNN Palangkaraya, nanti dikira beliau wah Banyak benar ya? gagal nih. Enggak benar ini. Ini banyak dari luar juga. Iya. Baik. Yang kecil ini langsung ke anak-anak muda kita biasanya nih. Ini namanya paket-paket, per paket-paket. Ini yang bahaya ini. Mahal sekali. Ini kecil. Dengan pastinya. Ya, tadi roket ya. Karnopen. Kayaknya di mana? Saya nggak pernah pakai. Simpel kayak orang mabuk. Mabuk murahan, Pak. Padahal Ini ikan jalan putih. kita nggak kuat. Walaupun tidak bisa. Iya. Ini yang sering dipakai masyarakat malah. Iya. Iya. Iya, ini juga pakai Ada yang biru, ada yang itu. orang-orang. Kayak apa kayaknya? Iya. Di mana ini? Bobotin. Ayo. Kecuali bagi penikmatnya. Nggak apa-apa. Ada ganja ya? Ada ganja ini. Nggak tahu, kuat nggak ya gerindanya? Meledak Pak, nanti dibakar Pak. Ada baterainya meledak. Kayak Di sana ya? iya. Gimana itu prostitusi yang biasa di atas? Memang harus nekan itu guys. Yang tadi aja. Masih ada peluru di dalam Pak. Udah.
Kasih dadul. Tadi belum dia. Kasih dadul. Satu, baru satu. Main ngelus. Kasih minum. Ada Bi? Udah kan? Barang bukti telah dilaksanakan. Acara berikutnya adalah penandatanganan berita acara. Berubah juga. Secara umum Pak, ini untuk kegiatan hari ini apa sih yang dilakukan dan juga ini barang bukti tersebut dimusnahkan dari mana aja? Oh iya, terima kasih ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barang yang jadi gini dulu, kegiatan pemusnahan barang bukti ini kegiatan rutin. Seperti saya sampaikan tadi bahwa tugas dan fungsi jaksa itu adalah melaksanakan putusan hakim terkait dengan utamanya barang bukti yang seperti yang kita tadi musnahkan ini. Kalau asal barang ini saya sampaikan hampir merata dari seluruh Kalimantan Tengah, karena Kejaksaan Negeri Palangkaraya itu berdasarkan pasal 84 banyak perkara dari Polda yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Nah, barang-barang bukti tadi itu hampir merata ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Pak, melihat dengan ada barang bukti tadi Pak, itu kan sebagian besar kaum muda Pak ya yang menggunakan hal tersebut. Ini bagaimana Pak sikap dari dan himbauan pada para milenial? Tentu yang pertama prihatin ya Mas ya, karena dampak daripada peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang ini kan yang disasar tentu lebih banyak kaum muda ya, untuk dimana kaum muda ini yang kita harapkan untuk menjadi penerus bangsa, utamanya penerus Kalimantan Tengah di sini. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama lah kita mengawasi peredaran gelap narkotika, karena lembaga-lembaga negara hampir seluruhnya sudah konsentrasi melakukan pemberantasan, pencegahan peredaran gelap narkotika, tapi faktanya kan masih ada saja yang kita temukan hampir setiap tahun. Perkara juga masih ada seperti yang kita saksikan tadi, bahkan jumlah keseluruhan itu mencapai hampir 900 juta, jadi sangat memprihatinkan. Jadi termasuk teman-teman pers juga ya, mohon bantuannya kalau ada informasi segera disampaikan kepada pihak yang berwenang. Ada BNN, ada Polres, ada Polda, ada pihak TNI juga punya peranan di situ, bisa untuk disampaikan. 900 juta itu total yang dimusnahkan hari ini saja ya Pak? Atau Ya, jadi untuk periode November 2023 sampai dengan Juni 2024 yang totalnya tadi. Nanti kalau mau diuraikan nanti kita kasihkan ininya ya, daftarnya. Ada obat-obat, ada skincare juga Pak ya yang Oh iya, ada skincare itu penyalahgunaan. Jadi itu sebenarnya terkait dengan tidak adanya izin edar ya. Dengan tidak adanya izin edar, tentu praktis produksinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, membahayakan kesehatan siapapun yang menggunakan. Pak, ini kan otomatis sudah ada
terpidananya Pak ya. Ya. Nah, sudah ada terpidananya. Ya. Ini sebagian besar terpidana ini apakah kaum milenial atau bagaimana Pak? Ini kan terkait narkoba paling banyak Pak ya. Oh iya, kalau perkara narkoba di Kalimantan Tengah, kalau dikatakan kaum milenial ya, hampir kurang sih kalau kaum milenial, rata-rata sih bukan kaum milenial. Tapi korbannya saya rasa pasti kaum milenial gitu. Ya, teman-teman. Nyasarnya ke kaum milenial. Iya pasti, nyasarnya ke generasi muda biasanya. Yang masih rentan ya, masih mencari jati diri. Tidak paham betapa berbahayanya namanya narkotika yang ada di kepalanya hanya untuk mencari kesenangan. Nah itulah peran serta kita semua untuk bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita ya, yang kaum milenial tadi. Pak, terkait dengan skincare tadi, sebelumnya BPOM RI juga merilis daftar yang Ya. skincare berbahaya. Ya. Nah, apakah ini sudah mulai ada juga beredar Pak, ada tercium begitu Pak, beredar skincare yang bisa membahayakan kulit? Ya, setahu saya sih ini belum sempat beredar ya, Pak ya. Belum sempat diedarkan karena sudah keburu ketangkap dianya. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang lainnya ya. Khusus yang menggunakan ini kelihatannya belum. UPR Pak, apakah sudah masih dalam proses penyidikan atau bagaimana penyelidikan? Untuk UPR penyidikan sementara masih berjalan. Doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera menemukan alat-alat bukti sehingga tindak pidana yang kita sudah ketemukan itu bisa menjadi terang dan kita bisa segera menentukan siapa tersangkanya dan untuk mempertanggungjawabkan. Ini saya sampaikan juga kepada teman-teman ya, bahwa penegakan korupsi untuk saat ini lebih dititik beratkan sebenarnya kepada bagaimana keuangan negara atau kerugian negara itu bisa dipulihkan. Jadi bantulah kami nanti pada saat kita melakukan penyidikan, seandainya ada informasi mengenai keberadaan harta ataupun mungkin saham atau apa daripada terdakwa, tersangka. Tolong teman-teman pers karena mata telinga lebih luas dari kami, tolong dibantu untuk memberikan informasi. Nanti kan kita umumkan. Siapapun tersangka nanti kita umumkan dan saat itulah informasi mengenai kita jangan memberikan kesempatan untuk kerugian negara ini bisa tidak pulih, itu aja. Oke, berarti beberapa hari terakhir ini, beberapa bulan terakhir atau beberapa pekan terakhir ada pemeriksaan saksi baru Pak ya? Iya, jadi kalau dikatakan pemeriksaan baru mungkin bukan, karena kita sementara melakukan kerjasama penghitungan kerugian negara dengan auditor, sehingga auditornya memberikan kami penyidik beberapa saran untuk melengkapi dalam rangka untuk menghitung kerugian negara. Sejauh ini sudah berapa saksi Pak yang sudah diperiksa? Saksi Pak kasih Pitsus mana ya? Sudah kurang lebih 20 ya, 20 saksi. Ada 20 saksi Pak ya? Iya. Nah, sebenarnya hingga saat ini di Kalimantan Tengah pun mulai dari Kejati, tingkat Kejati sampai Kejari-Kejari sudah mulai gencar memberantas korupsi Pak. Ini bagaimana untuk Kejari Palangkaraya? Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya baru berdinas di Kejari Palangkaraya, kemarin baru dilantik. Tentunya sebagai Kasipitsus yang baru, saya akan berusaha menyesuaikan dengan apa yang menjadi amanah dari pimpinan. Kita akan menyesuaikan proses penegakan hukum, khususnya di dalam penanganan tindak pidana korupsi, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Artinya, tadi seperti dibilang Pak Kajari, bahwa prinsipnya adalah bagaimana di dalam penanganan korupsi ini, upaya kita untuk memulihkan kerugian keuangan negara, seperti itu. Jadi kami akan tetap sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, kami akan berusaha agar penanganan korupsi bisa berjalan maksimal khususnya di Kejari Palangkaraya, seperti itu. Pak, ini kan Bapak Pitsus yang baru Pak ya. Bagaimana Pak jika masyarakat menemukan dugaan tindak pidana korupsi Pak? Harus bagaimana Pak nanti masyarakat Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau memang masyarakat ada menemukan indikasi atau informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi, tentu masyarakat dapat melaporkan kepada kami
yang mana ini juga merupakan wujud dari peran serta masyarakat ya di dalam pemberantasan korupsi. Kami sangat berharap sekali karena memang dengan segala keterbatasan yang ada, tentu kami tidak bisa menjangkau semua informasi yang ada. Iya, dan lagi kemudian ketika ada masyarakat yang akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, tentunya sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, identitas dari pemohon itu akan kita rahasiakan ya, karena tidak boleh dibuka seperti itu. Siap. Ini Bapak Takut ya Pak masyarakat untuk melapor itu. Iya, itu bagian dari peran serta masyarakat ya. Artinya masyarakat turut berpartisipasi dalam pemberantasan seperti itu. Contohnya dengan memberikan informasi-informasi. Saya lanjutkan sedikit pertanyaanmu ya. Jangan takut masyarakat ya. Nah iya. Jadi sesuai dengan undang-undang, siapapun yang membocorkan identitas pidana. Oke, Ujang, izin dulu Bang. Gimana tadi Pak? Jadi masyarakat tadi katanya nggak jangan usah takut, Pak, ya? takut, jangan ragu. Sesuai undang-undang, identitas sangat dirahasiakan. Kalau sampai penegak hukumnya pun itu sendiri membocorkan, maka penegak hukum itu bisa dikenakan pidana. Jadi mohon jangan bertanya lagi mengenai identitas pelapor ya. Siap. Besok teman-teman. Berarti menurut pada masyarakat jangan takut Pak ya? Jangan takut. Identitas dirahasiakan, bahkan dia kalau dibocorkan dia bisa melaporkan pidana siapapun yang membocorkan itu, dan ada reward kalau nggak salah dari pemerintah itu terkait dengan peran serta masyarakat. Siap, terima kasih banyak Bapak.